برها بحرها خصوصا إلى روحي الواقفين الواقفات لهذا المسجد خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب الشريف الإمام الأبي حامد محمد الغزالي نفعنا الله بعلومه وأفاد علينا من بركاته آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat ditakdirkan hadir di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita semua, mulai dari melakukan sholat sunnah, beriktikaf, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan kita mengkaji dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai wujud atas perintah dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, mulai dari yang wajib sampai kepada yang sunnah-sunnah, di mana di antara kesunnahan yang dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan itu adalah ayyakuma layali Ramadan mutahajjidan bi sholatin nafli, yaitu dengan menghidupkan di malam hari di bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, wal Quran, kemudian juga dengan membaca Al-Quranul Karim. Ini semuanya adalah sebuah tuntunan untuk mengarahkan jiwa kita semua di sela-sela kesibukan kita, setelah kita istirahat walaupun hanya sejenak, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rangkaian dari pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Di saat kita berpuasa, kebutuhan jasmani itu mulai dikekang untuk sementara waktu. Manusia yang terdiri dari dua unsur ini, yaitu unsur rohani dan unsur jasmani. Mungkin sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, lebih banyak memenuhi dari kebutuhan jasmaninya, sehingga tidak jarang yang mengabaikan atau porsi waktunya sangat sedikit untuk yang rohani. Nah, di saat kita berpuasa ini minimal 50% yang harus memikirkan, membina, mengarahkan jiwa kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sudah melaksanakan sholat tahajud, secara otomatis
sudah mengabaikan dari kepentingan-kepentingan dunia. Dengan membaca Al-Quran, mata memandang Al-Quran, pikiran mungkin memikirkan makna-maknanya, ya. Jadi jiwa kita ini benar-benar taqarruban ilallahi ta'ala. Kalaupun misalnya kita tidak faham dari apa yang kita baca, ya minimal sudah menghindarkan dari kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun bukan berarti tidak Allah berikan pahala, ya. Jadi baca Al-Quran itu walaupun tidak faham tetap berpahala, ya. Tetap berpahala yang nilainya setiap satu huruf ini 10. Dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah, terlebih ketika kita memahami. Nah, untuk paham di era sekarang ini, di zaman ini, itu sungguh sangat mudah, ya. Bisa bertanya, banyak orang yang paham bacaan ini bagaimana, artinya bagaimana, kemudian kita mesti harus bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca ini. Nah, mestinya seperti itu, ya, para bapak, para ibu sekalian. Dengan bertambahnya usia kita, ya, mesti ya kita faham, ya, dari apa yang kita baca, ya, karena itu merupakan pedoman dari bagaimana kita hidup di dunia ini. Wa mithlu dzalika hilakud dzikri, termasuk menghidupkan di bulan Ramadan itu adalah dengan bersama-sama zikir, ya. Zikir mengingat Allah. Termasuk di dalamnya zikir adalah al-ilmu, yaitu membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita melaksanakan sholat sunnah, lanjut sholat subuh, dan kemudian sekarang taklim, mengaji bersama, ini sudah termasuk bagian dari menghidupkan di bulan Ramadan. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan man shallal isya wal fajr jama'atan faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadri. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di bulan Ramadan ini, maka dia telah memperoleh bagian yang besar, yaitu dari qiyami Ramadan, dari melaksanakan puasa bulan Ramadan, menghidupkan di bulan Ramadan, dan sudah melaksanakan juga anjuran untuk menggapai Lailatul Qadar. Jadi betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat mungkin dilakukan oleh kita, ya. Jadi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu oleh Allah sudah dianggap bangun malam, ya. Sudah dianggap berupaya keras memperoleh Lailatul Qadar, ya. Karena kita tidak mungkin, ya, untuk kelas kita ini tidak mungkin sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu itu membaca Al-Quran ini hanya dengan satu wudhu, mulai dari isya sampai subuh. Sholat malam mulai dari isya satu wudhu sampai subuh, ya. Nah, kita setelah isya sampai subuh lah isinya macam-macam. Nah, minimal ini. Jadi melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah dianggap sudah mendapat dari bagian besar, yaitu qiyami Ramadan wa qiyami Lailatul Qadri, ya. Sudah sering disebutkan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita mencoba untuk mengkalikan, ya, 1000 malam itu berapa tahun, ya? Insya Allah kurang lebih dari
83 tahun. Tak bagus ya. Kita yang tidak ada jaminan untuk sampai umur sebegitu panjang ya. Karena umumnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ya kisaran 50, 60, 70 ya. 60 ke atas itu sudah jarang. Nah, sementara kita untuk beramal baik selama itu rasanya melihat dari potongan kita ini tidak mungkin ya. Maka yang bisa diharapkan oleh kita adalah kemurahan Allah seperti ini ya. Jadi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Karena mengapa? Lailatul Qadar itu kan malam ya. Cara menghitung malam adalah mulai dari ghurubus syams ya, yaitu dari terbenamnya matahari, mulai dari maghrib kemudian sampai subuh, sampai tulu'ul fajri. Nah, kalau kita sudah sholat isya, sholat subuh kan sudah beribadah di malam hari. Nah, pada bagian yang mana Lailatul Qadar itu Allah turunkan? Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dirahasiakan? Ya agar supaya kita ini terus memburunya, agar supaya kita ini terus berusaha. Nah, kalau ditentukan Lailatul Qadar itu nanti tanggal 7 atau 17 atau 27, akhirnya bagi kita yang nakalan ini ya, maka akan hanya beribadah pada hari-hari tanggal-tanggal tertentu itu saja. Sementara sisa dari 1 bulan ini diabaikan. Sama halnya dengan misteri dari usia kita ya. Kita juga tidak pernah diberi bocoran usia kita ini berapa. Mengapa seperti itu? Ya agar supaya kita ini tetap senantiasa bersiap-siap ya, bersiap-siap. Dikatakan kalau kita melakukan kesalahan di siang hari, maka masih ada kesempatan di sore hari untuk ada anjuran beristighfar di pagi dan sore hari, agar di saat kita melakukan kekeliruan, kesalahan di pagi hari, maka masuklah istighfar yang sore. Ketika kita melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa di sore harinya, masih ada kesempatan bertobat di pagi harinya. Ini demikian agar supaya ketika malaikat Israel, malakul maut menghampiri kepada kita, kita tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kemurahan-kemurahan ini yang mesti kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap bukan hanya berharap, terus action ya, terus kita lakukan bersama-sama. Ya mudah-mudahan atas karunia ini ya, kita semua dapat bersama-sama di masjid subuh-subuh begini, sampai kepada Isya juga dapat hadir ya, melaksanakan sholat tarawih. Ini minimal ya sepenuh dalam 1 bulan itu ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah, tetap diberikan kesehatan ya. Jadi jasmani sehat, rohani juga sehat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha iftarada shauma ramadan wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qama imanan wa ihtisaban wa yakinan kana kaffaratan lima madha. Allah itu telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, dan saya mensunnahkan untuk kalian qiyam ya, beribadah di malam harinya. Jadi barang siapa yang berpuasa dan melaksanakannya dengan keimanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakannya dengan penuh keyakinan,
yakin ini adalah perintah dari Allah, ya. Mesti baik jika dilaksanakan untuk hambanya. Kana kafaratan lima madha, ya. Apa yang kita lakukan dengan berpuasa, dengan beribadah malam, itu dapat melebur dosa-dosa yang telah lalu. Jadi peleburan dosa itu ada antara waktu, ya. Antara waktu itu dari zuhur ke asar, ya. Misalkan telah ada zuhur kok masih ada yang keliru, maka dapat ditebus, ya, dosa yang lalu itu dengan sholat asar. Demikian juga antara asar ke maghrib, ya, yang akan menebus adalah di sholat maghrib. Demikian terus ke isya-nya sampai subuh. Jadi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya bagaikan kita di dalam beraktivitas dan kita terus mandi, ya. Jadi di siang hari penuh dengan keringat, setelah itu mandi, ya. Kita dalam seharian mungkin banyak keliru, dengan sholat zuhur dapat dihapus, sholat asar menghapus dosa sebelum asar, sholat isya, ya, sholat maghrib isya sampai subuh itu dapat menghapus dosa-dosa antar kedua sholat tersebut. Nah juga ada penghapus dosa itu mingguan, ya, yaitu antar Jumat, ya. Dosa dalam seminggu ini dihapus oleh Jumat, ya, antar Jumat. Nah ada yang tahunan, ya, ada penghapus itu menghapusnya adalah tiap tahun, yaitu ini dari bulan Ramadan, ya, ke Ramadan, ya. Sekarang sudah nyampe di bulan Ramadan, dosa-dosa yang masih tersisa pada setahun yang lalu ini adalah kesempatan untuk menghapus di bulan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa lailatin. Barang siapa, di dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, itu sama artinya dengan qiyamun nisfil lailah, sama dengan beribadah separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, itu sama halnya dengan beribadah semalam suntuk, ya. Nah begitu besar dari pahala berjamaah sholat subuh ini, orang itu akan tetap hadir ke masjid, ya, walaupun harus ngisot, ya, tidak mampu berjalan misalkan, karena begitu besarnya pahala dari yang dijanjikan sholat subuh, ngisot pun dia akan lakukan. Nah, tetapi kita sering-sering, ya, masih dalam keadaan sehat, ya telinga yang normal, ya dengar orang adzan, ya, tapi kok berat, kadang seperti itu, ya. Nah di saat berat itu berarti ada penyakit yang menjangkiti hati kita, tidak lain adalah kotornya hati, ya. Jelas kalau hati bersih, ricik, ya, ada penjelasan seperti itu mesti akan dilakukannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan seperti itu. Hadirin para bapak, para ibu yang kami muliakan, adapun dalil dari beramal itu sangat banyak, bahkan sampai tidak terhitung. Kalau seandainya manusia itu sudah sampai ke surga, itu hanya karena bifadlillahi ta'ala wa karomihi, yaitu karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena amalnya, ya. Lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Tetapi anugerah dan rahmah Allah itu adalah dengan setelah mempersiapkan diri dengan taat, ya, dan beribadah, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk atau sudah dengan mudah. Katanya orang itu tidak
masuk ke surga itu bukan dengan amalnya. Ya buat apa saya sholat, buat apa saya berpuasa? Tidak seperti itu ya. Tetap rahmat Allah itu qaribum minal muhsinin. Allah berikan kepada orang yang dekat. Nah, orang yang dekat kepada Allah adalah dengan ayyasta'idda bi ta'atihi, yaitu dengan mempersiapkan dengan taat. Nah, salah satu upayanya adalah seperti kita ini ya, sudah beriktikaf, ngaji, ibadah-ibadah yang lain ya. Ini adalah sebuah rahmat, sebuah anugerah dari Allah ya. Bisa sholat, bisa ngaji seperti ini adalah anugerahnya Allah, adalah karena rahmatnya Allah. Kalau bukan anugerah, bukan rahmatnya Allah, pasti kita akan memilih tidur ya. Pasti akan mungkin memilih di depan TV, di depan HP. Nah, karena anugerah dan rahmatnya Allah, semua kepentingan dunia kita abaikan, menyisihkan sebagian waktu kita bersama-sama hadir di majelis ini. Walau qila aidan yablu bi mujarradil iman ya. Kalau misalkan bersikukuh ya sebenarnya bisa masuk surga itu ya karena iman. Qulna na'am lakin mata yablu. Betul. Tetapi kapan yang bisa sampai itu? Wa kam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila ayyasila. Dan harus berapa tahapan ya, yang harus ditempuh untuk bisa sampai ya. Fa awwalu tilkal aqabah aqabatul iman. Nah, tahapan yang mesti ditempuh untuk menuju ke surga itu yang pertama adalah iman. Nah, sementara siapakah yang dapat menjamin keimanan kita itu akan tetap terus ya, akan tetap terus lengket di hati ya. Sementara innamal a'mal bil khawatim ya. Semua amal itu tolak ukurnya adalah nanti yang akhir ya, yang terakhir sekali. Apakah kita tetap di dalam keimanan atau tidak? Itu juga misteri ya. Karena begitu banyaknya ujian yang mesti kita lalui ya. Terlebih dijelaskan di saat detik-detik akhir, di saat manusia ini sakaratul maut, setan ini semakin semangat untuk menggodanya. Nah, ini tidak ada jaminan yang dapat diselamatkan ya, oleh Allah. Nah, orang-orang yang diselamatkan adalah orang yang dekat kepada Allah, orang yang telah mempersiapkan diri dengan ketaatan. Mungkin saat ini dengan kontinu, dengan terus-menerus berzikir ya, Allah Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, mungkin salawat atau membaca Al-Quran, kebiasaan itu kemudian bisa mendarah daging sehingga akhir hayat pun yang keluar dari lisan kita adalah kalimah-kalimah zikir itu. Karena manusia ini akan mati sesuai dengan kebiasaannya ya, sesuai dengan kebiasaannya. Amal manusia itu akan lengket ya, kemanapun akan dibawa. Nanti bisa keluar dari masjid ini sudah bisa dirasakan ya, kiranya memori apa yang ada di ingatan kita, di hati kita, itu sesuai dengan apa yang dilakukan kita sebelumnya. Mesti itu, mesti akan terngiang-ngiang harapan kita. Kengiang-ngiangan itu akan dibawa sampai akhir hayatnya, bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholawatnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ini yang akan mampu membentengi diri ini, membentengi iman kita sampai iman kita itu betul-betul selamat ya. Wa idza wasala hal yakuna khaiban muflisan, atau setelah sampai nanti di detik akhir, apakah tidak akan bangkrut ya, atau menyesali ya, karena betapa banyak ya orang yang sudah merasa beribadah, ibadahnya cukup, tetapi kenyataannya menjadi orang yang bangkrut ya. Bangkrut bagaimana ya? Apa bangkrut
materinya habis semua. Di akhirat itu yang dihitung bukan materi, tetapi adalah amal ibadahnya. Dikatakan bangkrut ya karena di saat hidup di dunia sangat banyak berurusan dengan sesama manusia ya. Mungkin satu tempo menyakiti dengan lisannya, satu tempo menyakiti dengan tangannya, dengan perasaannya. Nah, di saat nanti ketika terjadi penghakiman di akhirat ya, diseleksi di akhirat, dihitung ya, dihisab ya, ternyata yang berkaitan dengan hakul adam ya, yang satunya datang, kamu dulu pernah menyakiti saya dengan ini. Di saat itu bukan hanya sekedar bertanya atau mengadukan, tetapi meminta tebusan ya. Akhirnya pahala puasanya mungkin diserahkan kepada orang yang komplain itu. Yang satunya datang lagi komplain ya, maka dibayarlah dengan sholatnya. Masih datang lagi, mungkin dibayar dengan pahala zakatnya. Masih datang lagi, mungkin dibayar dengan haji umrohnya. Masih terus berdatangan. Sementara pahala yang mesti harus diberikan kepada orang yang komplain ini sudah tiada. Nah, di saat itulah ya apa yang terjadi, maka dosa-dosa orang yang komplain itu yang ditimpakan. Nah, inilah dikatakan orang muflis, orang yang bangkrut. Nah, seperti itu tidak ada jaminan kita ini dapat selamat ya. Jadi semua nilai-nilai amal ibadahnya musnah ya, karena diambil oleh orang. Dan ini yang mesti terus kita mewaspadainya, terus berhati-hati agar supaya dihindarkan menjadi orang yang bangkrut, agar tetap Allah menjadikan kita husnul khotimah, keimanan kita tetap terjaga ila akhiril hayah. Wa qala Hasan al-Basri yaqulu Allah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah udkhulu ya ibadi al-jannata bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para hambanya di hari kiamat ya, udkhulu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, masuklah ke surga bi rahmati, dengan rahmat saya. Kamu masuk ke surga itu dengan kasih sayang saya. Waqtasimuha bi a'malikum, dan silahkan kamu bagi dengan amal-amal kalian. Kalau misalnya tidak mau ya, tidak puas masuk ke surga dikatakan dengan rahmat Allah, ya coba kamu hitung kalau kamu mengandalkan amalmu. Ini juga diingatkan ya, malam ta'mal lam tajid al ajrah ya. Jika kita tidak beramal, mau berharap dapat bayaran, dapat pahala dari mana? Kalau tidak bekerja ya, siapa yang akan membayar ya? Ini ada sebuah cerita yang terjadi di orang-orang Bani Israel ya. Ada seorang yang beribadah selama 70 tahun ya. 70 tahun ini sudah usia maksimal ya, daripada umumnya manusia. Nah, ketika Allah hendak mempublikasikan ya, menampakkan kepada para malaikat, lalu Allah mengutus satu malaikat untuk mengabarkan, memberitahukan kepada orang itu bahwa dengan amal yang 70 tahun itu tidak layak untuk masuk surga, belum cukup untuk menjadi tiket masuk surga dengan amal 70 tahun. Nah, setelah sampai begitu, oleh malaikat disampaikan kepada orang itu tadi, wahai hamba, kamu yang telah beribadah 70 tahun ini, ternyata dengan ibadahmu itu belum cukup untuk bisa masuk surga. Lalu apa jawab seorang itu? Nahnu khuliqna lil ibadah, kami ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah ya. Jadi kami tidak peduli apakah itu tidak dimasukkan ke surga
Apa harus tetap ke neraka? Saya tidak peduli ya. Karena kami ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah ya, bukan berharap kepada surga ya, bukan berharap untuk dijauhkan dari neraka. Jadi atas dasar ketulusan ini ya, dia tidak kaget ya, tidak kaget saat dikatakan ternyata amal selamamu ini tidak bisa membawamu ke surga ya. Kewajiban kami adalah anak budahu, adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas jawaban ini ya, kemudian malaikat matur kepada Allah, ya Allah, orang ini kok cuek dengan kabar itu ya, kok cuek malah jawabnya, kami ini diciptakan hanya untuk beribadah. Ilahi anta a'lamu bima qala, ya Allah, engkaulah yang lebih tahu dari apa yang disampaikan oleh orang itu tadi ya. Faqala Allah taala idza huwa lam yurid an ibadatina fanahnu ma'al karami la nu'riduhu anhu. Nah, ketika orang itu sudah tidak peduli lagi, walaupun dikabarkan bahwa ibadahnya tidak dapat menghantarkan ke surga, maka kami tidak berpaling untuk memberikan rahmat dan kemuliaan saya. Ishadu ya, saksikanlah para malaikat, inni qad ghafartu lahu, saya telah mengampuni orang itu tadi. Nah, karena sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah layak masuk ke surga. Jadi bukan dengan amalnya yang 70 tahun itu, tetapi karena telah dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok diampuni oleh Allah? Ya karena dia tidak mempertimbangkan ibadahnya. Bukan berarti setelah dikabari ternyata ibadahmu yang 70 tahun itu tidak dapat membawa ke surga, kemudian puri ya sudah kalau gitu saya prei yang sholat ya, prei yang puasa. Bukan seperti itu. Jadi misalnya kalau cerita ini menimpa kepada kita, kamu dulu mulai balik ya sampai sekarang taat terus, puasa nggak pernah pulang dari masjid, dari musola, saya dapat info bahwa kamu itu pahalamu tidak ada, itu tidak bisa membawa ke surga. Saya nggak ngereken pahala, yang terpenting saya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak, para ibu, jadi dari kisah ini kita belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah ya, walaupun dari awal sudah diberikan janji-janji yang muluk-muluk ya, janji ampunan, tetapi pada akhirnya kita mengabaikan itu ya. Ibarat anak sekolah ya, anak kita yang TK ya, yang MI itu kalau tidak dikasih sangu kan tidak berangkat ya. Nah, kita kalau tidak dikasih pahala tidak mau sholat, tidak mau puasa misalkan ya. Ya awal-awal kelasnya kelas TK, kelas MI ya diiming-imingi pahala dulu. Tetapi seusia kita ini sudah mestinya sudah tidak melihat pahala di saat melaksanakan ibadah. Yang kita lihat adalah perintah dari Allah ya. Itulah mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakmal mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.